Jadi ini akan melindungi motor kita lebih aman. Jadi nanti pencuri akan ketakutan ketika akan mencuri motor ini, karena sulit sekali untuk membobolnya. Karena ini sudah ada alarm, diaktifkan, dia disentuh bunyi, dan dia meskipun alarmnya tidak diaktifkan, jadi dimatikan, dia disentuh tidak bunyi, dikontak pun juga tidak bisa dia. Jadi harus pakai remote dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bertemu lagi di channel saya, Wong Blitar. Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kekurangan satu hal apapun. Ya, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman baru, yaitu bagaimana cara memasang remote alarm agar tidak bisa dibobol oleh pencuri dengan senjatanya yaitu kunci T. Jadi ini adalah alarm seperti biasa, alarm remote. Ini ada merek bermacam-macam, ada TAD atau ada 99, ada juga Drive. Kalau ini saya pas pakai TAD, ini harganya sekitar 180.000. Saya membuat video ini karena ada netizen atau viewer atau subscriber itu komentar, Bang, itu alarmnya masih bisa dihidupkan pencuri. Jadi maksudnya kalau pakai alarm ini motornya itu masih bisa dihidupkan oleh pencuri. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman baru, yaitu cara memasang remote alarm ini agar tidak bisa dibobol atau dibobol menggunakan kunci T oleh pencuri. Nah, caranya seperti ini, seperti biasa remote alarm, tapi kali ini kita akan memasangnya dengan cara berbeda. Jadi nanti ini kita pasang, tetapi kalau biasanya itu walaupun ini pasang, kalau kunci kontak itu dibobol dengan kunci T itu motor masih bisa hidup, karena ketika dipasang ini kita gunakan kontak, mesin masih bisa hidup. Kalau sekarang akan kita pasang, nanti hasilnya walaupun dikontak, walaupun dibobol dengan kunci T, kalau tidak menggunakan remote ini dulu, motor tidak bisa hidup. Lanjut ke video pemasangan. Lalu untuk pemasangannya nanti di sini ini terdapat belnya atau alarm. Terus di sini ada soketnya, dan ini adalah modulnya. Jadi ini nanti tinggal kita tancapkan saja soketnya ini. Ini tinggal kita tancapkan di sini. Nah, di sini ini bisa untuk semua motor injeksi ESP, motor injeksi ESP atau karburator bisa, motor DC atau AC juga bisa. Jadi di sini, nah, untuk pemasangannya nanti begini. Ini untuk motor DC dulu. Jadi yang dua ini tidak usah dipikir, yang merah muda sama yang ini untuk motor AC nanti. Sekarang motor banyak yang DC, jadi ini dua ini abu-abu sama merah muda ini tidak usah dipakai. Itu kita pikir yang di sini ini mudah sekali, kabelnya cuma sedikit. Jadi yang kuning ini kita taruh di sen, lampu sen kanan kiri, terserah, ini terbalik boleh.
kanan, yang penting kanan kiri itu yang bagian positif lampu sen. Terus di sini warna hitam seperti biasa, ini nanti kita pasang di masa, dan biasa warna biru ini kita pasang di tombol starter. Jadi tombol starter yang bagian keluarnya. Jadi tombol starter itu ada kabel dua, yang satu masuk, yang satu keluar. Jadi ini yang bagian keluarnya, tombol starter. Terus nah yang di sini ya, lalu kabel yang dua ini merah sama oranye ini akan kita hubungkan ke kabel kontak. Jadi kuncinya adalah kedua kabel ini, ada di dua kabel ini. Jadi kontak itu ada kabel yang masuk dari aki, nanti itu kita lepas. Jadi kabel kontak yang masuk dari aki itu kita lepas, kita hubungkan dengan kabel merah. Lalu yang masuk ke kontak itu kita ganti dengan kabel yang oranye ini. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe channel saya, tekan loncengnya juga agar tahu notifikasinya kalau saya berbagi lagi video yang lebih bermanfaat. Subscribe channel saya Wong Blitar, karena subscribe itu gratis. Dan bisa komen di bawah, komentar di bawah kalau ada pertanyaan. Ya, langsung saja ke pemasangan. Jadi ini motornya sudah saya bongkar. Di sini ada lampu sen kanan dan kiri. Ini kabelnya. Jadi kita sambungkan. Ini alatnya, alarmnya. Ini kabel kuning kita sambungkan ke lampu sen kanan kiri. Jadi di bagian positifnya, di sini di bagian positifnya kanan kiri kita sambungkan dahulu. Di sini kita tidak perlu memotong kabel, jadi langsung bisa kita masukkan seperti ini caranya. Ini kita masukkan soketnya ini. Nah, lalu kita tancapkan. Nah, di caranya seperti ini. Jadi tidak usah memotong kabel. Lalu yang sen kanan juga kita tancapkan. Tancapkan seperti ini. Nah, yang kabel kuning sudah, kanan kiri sen. Lalu kita fokus ke kabel biru, yaitu ke tombol starter di sini. Nah, di sini ini kabel birunya. Kita masukkan ke tombol starter yang bagian keluarnya. Jadi ini kita masukkan kabelnya seperti ini. Kita lewat di sini dulu. Ya, jadi di sini kabel biru kita masukkan ke sini, lalu keluar di arah tombol. Lalu di sini kita hubungkan dengan tombol yang bagian keluar. Di kabel yang keluaran kita masukkan seperti ini, lalu kita pasang lagi tombolnya. Nah, jadi seperti ini.
masukkan lagi. Nah, udah. Lalu kita ke kabel yang merah sama oranye. Jadi kita fokus di sini. Jadi di sini ada kontak. Ini di sini ada soket. Ini kabel merah ini dari aki masuk ke sini. Ini saya lepas soketnya. Hasilnya seperti ini. Daripada kita potong di sini. Jadi ini anggap saja ini sudah dipotong, tapi ini saya lepas soketnya, saya tidak memotong. Jadi ini saya kasih kabel lagi. Jadi ini ibaratkan dipotong. Nah, itu begini kabel terhubung. Nah, ini kita potong ini jadi dua. Ya, yang di sini ini kita sambung dengan kabel yang warna oranye. Ini yang masuk ke kontak. Ini kita sambung dengan warna oranye. Lalu yang di sini, nah ini potongannya tadi yang dari aki, kita hubungkan dengan kabel yang warna merah. Seperti ini. Lalu sisa satu kabel lagi, yaitu yang warna hitam. Nah, hitam ini kita sambungkan terserah, yang penting ke massa. Di bodi bisa atau di kabel massa. Ini kita hubungkan kabel massa. Saya pakai massa di bawah saja. Ini kabel massanya. Sudah selesai, kita tinggal tes dulu. Kita tes sebelum kita pasang. Ya, ini sudah selesai penyambungannya, tinggal kita rapikan dulu, baru kita tes. Ya, jadi ini sudah selesai. Anggap saja ini sudah rapi kabel. Jadi hasilnya seperti ini. Ini meskipun kontak dihidupkan atau dicongkel pakai kunci T oleh pencuri seperti ini tetap saja dia tidak bisa hidup. Jadi meskipun dicongkel pakai kunci T, kontak ini rusak, ini tetap tidak bisa hidup. Dan kalau sudah dicongkel biasanya ini sudah tidak bisa kembali, tetap seperti ini. Jadi gini cara menghidupkannya, kita bisa menggunakan remote ini. Jadi ini kita on kan dulu seperti ini, lalu ini kita tekan 2 kali di bagian ini. Jadi kita tekan 2 kali, 1, 2, maka dia otomatis hidup, sekaligus otomatis starternya. Dan kalau kita mematikannya cukup dengan tombol yang bagian ini, kunci buka. Nah, jadi seperti itu caranya. Kita coba, kita hidupkan lagi, 1, 2. Nah, motor sudah hidup. Kita matikan. Nah, seperti itu. Jadi tanpa remote ini motor tidak akan hidup meskipun kontak di-on-kan. Dan ini juga bisa ada alarmnya kalau kita ingin tinggal. Kita gunakan yang ini, gambar gembok menutup ini seperti ini. Nah, maka nanti kalau motor kita akan dicuri, dia kena getaran atau
dia mau dibawa lari, maka motornya nanti akan bunyi seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini akan melindungi motor kita lebih aman. Jadi nanti pencuri akan ketakutan ketika akan mencuri motor ini, karena sulit sekali untuk membobolnya. Karena ini sudah ada alarm, diaktifkan, dia disentuh bunyi, dan dia meskipun alarmnya tidak diaktifkan, jadi dimatikan, dia disentuh tidak bunyi, dikontak pun juga tidak bisa dia. Jadi harus pakai remote dulu. Tetapi kalau kontak ini off, dia di remote tidak bisa hidup seperti ini. Dia tetap tidak bisa hidup, jadi harus dikontak dulu, baru pakai ini, tekan 2 kali. Jadi seperti itu. Jadi ini bisa dibilang lebih canggih dari remote Vario 150 atau berapa itu. Soalnya ini bisa langsung untuk starter sekaligus. Ya, jadi seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.